Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas satu topik yang seru banget. Gimana sih ceritanya dan kapan sebetulnya Islam pertama kali sampai di kepulauan kita ini, di Nusantara. Dan ini ceritanya panjang loh, lintas abad. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan intinya. Coba deh, kalau saya tanya, kapan sih Islam masuk ke Nusantara? Hayo, pasti banyak yang langsung kepikiran, abad ke-13 kan? Tapi emang sesimpel itu ceritanya? Kayaknya enggak deh. Yuk, kita gali lebih dalam. Nah, bener, abad ke-13 itu emang penting banget dalam sejarah ini. Tapi itu bukan titik awalnya. Itu lebih ke periode di mana Islam makin kuat, bukan pertama kali datang. Kenyataannya, Islam itu udah say hello ke Nusantara jauh-jauh sebelum itu. Oke, untuk membuktikannya, kita mulai dari teori yang pertama ya. Teori ini bakal bawa kita mundur jauh ke masa lalu. Jauh banget. Ini dia, teori Mekah. Inti dari teori ini apa sih? Gampangnya gini, Islam itu datang di fase yang super awal, langsung dari sumbernya, dari pusatnya di Arab sana, nggak pakai perantara. Coba deh bayangin, ini kita ngomongin abad ke-7. Waktu itu, agama Islam sendiri masih di awal-awal perkembangannya. Keren banget kan? Terus, buktinya apa? Nah, ini yang menarik. Ada catatan kuno dari Tiongkok yang bilang kalau di tahun 674 Masehi udah ada perkampungan orang Arab di pesisir barat Sumatera. Ini bukti fisik kehadiran Muslim yang dini banget. Terus lihat deh kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama kita. Mazhab yang mereka anut itu Syafi'i, persis sama kayak yang dominan di Mesir dan Arab waktu itu. Ini kan petunjuk yang kuat banget. Satu lagi, raja-rajanya pakai gelar Al-Malik, gelar yang khas banget dipakai sama penguasa-penguasa di Mesir. Kebetulan? Kayaknya enggak. Oke, itu tadi teori Mekah. Sekarang, kita geser ke teori yang mungkin lebih familiar di telinga kita, yang fokusnya di abad ke-13. Namanya teori Gujarat. Kalau menurut teori ini, Islam masuk ke Nusantara lewat jalur perdagangan yang emang udah rame banget. Nah, yang bawa itu para pedagang Muslim dari Gujarat, di India. Jadi, India ini semacam jembatannya. Pengaruhnya nggak langsung dari Arab, tapi mampir dulu dan dibawa oleh orang-orang India. Terus, apa buktinya? Pertama, ya jelas, jalur dagang antara Nusantara sama India itu udah ada dari zaman Bahela. Ibaratnya udah jadi tol buat pertukaran budaya. Tapi bukti paling kuatnya, dan ini spesifik banget, adalah batu nisan Sultan Malik As-Saleh dari tahun 1297. Ternyata, gaya ukiran dan bentuknya itu mirip banget sama batu nisan yang ada di Gujarat. Nah loh, ini kan jejak fisik yang nggak bisa dibantah ya. Eits, tapi tunggu dulu. Ceritanya belum selesai, masih ada satu teori lagi. Teori yang ketiga ini nggak cuma ngomongin asal-usul, tapi lebih ke jejak-jejak budaya yang ditinggalkan. Yuk kita kenalan sama teori Persia. Jadi, teori ini bilang kalau sekitar abad ke-13, barengan sama pengaruh dari Gujarat, ada juga gelombang pengaruh budaya lain yang kuat banget dan khas. Dari mana? Dari Persia, atau yang sekarang kita kenal sebagai Iran. Buktinya di mana? Nah, ini kelihatan jelas banget dari budayanya. Contoh paling gampang dan paling kuat itu tradisi. Peringatan 10 Muharram atau Asyura itu kan penting banget di Persia. Ternyata di beberapa daerah di Nusantara juga ada tradisi serupa. Contohnya tabuk di Sumatera Barat atau bubur syuro di Jawa. Ini kan nunjukin ada benang merah budaya yang kuat banget kan? Oke, jadi bingung kan? Teori Mekah, Gujarat, Persia mana yang benar? Nah, disinilah para sejarawan modern punya pandangan yang keren. Ini tuh bukan soal siapa menang, siapa kalah. Gini cara ngelihatnya. Teori Mekah itu nunjukin benih pertama Islam yang ditanam di abad ke-7. Terus, teori Gujarat dan Persia itu ngejelasin gelombang besar yang datang di abad ke-13, yang bikin Islam makin kuat dan kaya secara budaya. Jadi, poin utamanya adalah ini bukan cerita pilih A atau B. Sejarah Islam di Nusantara itu kayak puzzle raksasa, sebuah proses yang panjang banget, terus-menerus berevolusi selama ratusan tahun. Semua gelombang pengaruh itu datang, saling berinteraksi, dan membentuk gambaran utuhnya. Oke, jadi kita udah bahas soal kapan dan dari mananya, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang nggak kalah seru. Gimana caranya? Kok bisa ya Islam menyebar begitu luas di Nusantara, dan yang paling penting, dengan cara damai? Ternyata nih, prosesnya itu alami banget dan lewat banyak jalur. Ada setidaknya 6 jalan tol penyebaran yang saling nyambung. Mulai dari obrolan di pasar, ikatan pernikahan, keputusan para raja, sampai ke dunia pendidikan dan spiritual. Kita bedah beberapa yang paling penting.
Kita ambil contoh pernikahan. Coba deh bayangin skenario ini. Ada seorang pedagang muslim yang kaya dan terhormat. Terus dia nikah sama putri bangsawan lokal. Apa yang terjadi? Itu bukan cuma soal dua orang jatuh cinta. Pernikahan itu jadi pintu gerbang. Pintu masuk buat ide-ide baru, kepercayaan baru, langsung ke jantung kekuasaan. Ke dalam istana. Nah, ini nyambung banget sama jalur politik. Kalau rajanya udah masuk Islam, biasanya rakyatnya gimana? Ikut. Ini bukan karena dipaksa loh, tapi lebih karena pengaruh dan rasa hormat ke pemimpin mereka. Jadi keputusan satu orang di puncak bisa menciptakan efek domino ke seluruh kerajaan. Efektif banget kan? Oke, Islam masuk lewat politik, lewat nikah. Tapi gimana caranya ajarannya itu bisa dipelajari secara mendalam dan diwariskan turun-temurun? Nah, disinilah peran sebuah institusi yang luar biasa penting. Apa itu? Pesantren. Pesantren ini ibarat kampusnya Islam zaman dulu. Jadi pusat intelektual. Tapi nggak cuma lewat pendidikan formal, ada juga yang namanya tasawuf atau sufisme. Ini pendekatan yang lebih menyentuh hati, lebih spiritual. Dan ini klik banget sama budaya lokal kita yang emang udah spiritual, gampang diterima. Dan yang paling penting, semua ini nyebarnya lewat dakwah. Lewat ajaran yang damai, sejuk, dan penuh toleransi, bukan lewat pedang. Dan kutipan ini, wow, ini merangkum semuanya dengan sempurna. Islam itu hadir di sini bukan dengan kekerasan, tapi lewat apa? Lewat akhlak yang baik, lewat ilmu, lewat budaya, dan lewat kasih sayang. Keren banget. Jadi kalau ada satu hal yang perlu kita ingat dari semua ini, apa itu? Sejarah Islam di Nusantara itu bukan sejarah penaklukan, tapi ini adalah sejarah tentang koneksi, tentang dialog, dan tentang perpaduan budaya yang luar biasa indahnya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir, buat kita renungkan sama-sama. Kalau kita lihat lagi sejarah kita yang penuh dengan pertukaran damai dan dialog budaya ini, kira-kira pelajaran apa ya yang bisa kita ambil buat menghadapi dunia kita yang makin beragam sekarang? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.